Kembali saya ulang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan yang tetap merakyat dengan cara duduk di belakang dan tidak berkenan maju ke muka. Kemudian Kakanda Dr. Kiai Haji Muhammad Sohibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, ajudan seteja para guru Abdina, Bapak Rozak, Bapak Slamet Kento guru Tolang Abdina, beliau guru masa saya SMP. Bapak Zaini Kento guru saya lahir batin, termasuk guru kebatinan saya juga. Mas Atik, senior, mentor, dan Abdina bisa duduk di sini juga berkat beliau. Sahabat Mahrus dan ajunan di belakang ada Ustadz Busiri, menjadikan Abdina seperti sangat kecil bicara di hadapan para ajunan. Setejana Abdina nyona pangapora, nyona eti, matur cangkolang di hadapan para ajunan seteja, para kepala sekolah, siapa saja, ketua forum komite sekolah, mohon izin seteja. Ajunan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakinlah bahwa Abdina sangat sam'an wa ta'atan kepada para ajunan seteja, terutama Bapak Kadis di samping Abdina Gadintoh, Bapak Ahmad Zaini yang juga punya kemampuan multisektoral dan multitalent. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, Abdina ajunan bisa bersama-sama pagi pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, meskipun masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Semoga Gadinto barokah dan memberikan manfaat kepada kita serta memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi pandemi ini dengan gagah berani. Para bapak, para ibu seteja yang Abdina sangat amal jaki, Abdina mendapatkan tema ancaman lost generation di masa pandemi ini. Artinya bahwa sudah hampir 2 tahun atau 1,5 tahun, 1,5 tahun kita Kak Dinto sudah melaksanakan model pendidikan yang extraordinary, tidak seperti biasanya. Melaksanakan sekolah dari rumah, melaksanakan bekerja dari rumah, itu sudah hampir menyentuh 2 tahun. Yang alhamdulillah Pamekasan baru memberanikan diri setelah PPKM menjadi level 1. Ini berkat kerja luar biasa kita semua, sehingga PTM di sekolah sudah mulai dibuka. Meskipun saya tahu dan saya yakin Bapak Kepala Kadis di depan saya, baik Kadis Pendidikan Cabang maupun Pak Slamet, Kepala Cabang Dinas Provinsi, takut salah sebut Pak, meskipun masih was-was karena kita khawatir bahwa PTM yang kita laksanakan itu bisa menjadi epicentrum baru, bisa menyebabkan menjadi klaster baru dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah dan lain sebagainya. Semoga kita semua terus goal sampai selesai persoalan pandemi ini dan PTM bisa dilaksanakan 100%. Amin. Faktanya Bapak di bawah bahwa pelaksanaan sekolah model daring, diakui atau tidak, itu sangat punya nilai dinamika sosial yang tinggi. Misalnya Pak ya, Anda bayangkan rata-rata Kabupaten Pamekasan itu punya di bawah keluarga yang tidak mampu, rata-rata lah. Kemudian termasuk tidak patuh KB rata-rata juga, anaknya lebih dari 2. Jadi asumsi saya mengatakan bahwa hampir rata-rata setiap rumah ada 3 orang anak yang masih usia sekolah, baik itu usia sekolah dasar maupun sampai menengah. Kalau sampai kuliah insya Allah ada 5 Pak. Jadi kita ini memang termasuk yang tidak patuh KB. Dan kemudian terbiasakan, dalam tanda kutip terpaksa melakukan kegiatan pendidikan melalui Zoom meeting, virtual dan lain sebagainya. Tapi fakta di bawah juga ketika saya turun
menjelaskan kepada kita semua, tidak semua rumah itu punya Android, Pak. Tidak semua rumah itu punya gadget, Pak. Tidak semua rumah punya laptop, sinyal. Bahkan ternyata faktanya selama ini sekolah adalah tempat di mana orang tua bisa menikmati hari-harinya sebagai orang tua dengan ayah dan dengan suami dan istrinya. Anak-anaknya ternyata dipasrahkan ke kita, itu ternyata benar-benar dipasrahkan, Pak. Faktanya mereka tidak tahan 2-3 hari anak-anak mereka ada di rumah. Sehingga alhamdulillah prestasi kita ini di masyarakat pendidikan atau pendidik ini sangat luar biasa. Leras teh Pak di bawah begitu. Lah, kendala ini Pak, kendala ini faktual Pak, terjadi benar-benar di bawah. Jadi jangankan berpikir untuk mendapatkan pendidikan, berpikir untuk mendapatkan alat sebagai media untuk terdidik saja tidak bisa di bawah. Dan anggaran pendidikan Kabupaten Pamekasan pasti tidak akan mampu membelikan seluruh peserta didik gadget, pasti tidak mampu Pak. Sehingga wacana diskusi seminar yang kita lakukan itu mohon maaf sebenarnya tipis sekali efeknya. Tetapi karena dalam adendum keterpaksaan Pak, kita harus melakukan. Faktanya pendidikan daring, pendidikan termahal yang pernah dunia rasakan termasuk kita. Padahal bisa jadi satu gadget Pak, ngobangin satu Android itu bisa membiayai sekolah dari SD sampai SMP Pak. Ternyata pendidikan yang sangat murah dan luar biasa, dan ternyata kita bertahan di situ selama ini dan memberikan pelajaran kepada orang tua yang dalam tanda kutip saya sebutkan tadi, bahwa mendidik itu tidak mudah, Ferguson gitu. Kemudian faktanya juga selain tidak murah, selain mahal, selain juga mohon maaf tidak efektif Pak. Jujur, pendidikan daring efektif apa tidak Pak? Tidak efektif sama sekali Pak. Pilihan terbaik dari pilihan-pilihan buruk yang ada Pak. Jadi tidak ada pilihan yang baik, tapi pilihannya buruk semua, tapi ini yang terbaik Pak, daripada tidak sama sekali. Meskipun di media akan bombastis sekali pemberitaan tentang itu semua, faktanya di bawah ancaman yang kemudian disebut dengan lost generation itu menganga lebar Pak, menunggu kita semua. Kita bisa bayangkan usia SD misalnya, mereka kehilangan waktu bermain. Usia SD itu usia 6 sampai 12 tahun atau 11 tahun lah. Mereka tidak bisa bermain, mereka tidak bisa pergi ke lab, mereka juga tidak bisa berkomunikasi dan meneladani guru secara langsung. Mereka kehilangan habit yang selama ini itu ada, bahwa mereka harus main leker lah, kelereng lah, ontel lah dan lain sebagainya. Mereka harus melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti mohon maaf ya, mencuri pensilnya teman kemudian minta maaf setelah itu. Mereka kehilangan itu semua Pak. Mereka kehilangan keterampilan sosialnya, sehingga ada space, ada masa yang hilang 1,5 tahun. Dan bayangkan kalau misalnya kita ikut datanya WHO dan World Bank Pak, pandemi ini akan baru berakhir tahun 2025. Itu datanya WHO dan World Bank. Sedangkan kita baru 1,5 tahun menjalani Pak, tinggal 3,5 tahun. Atau paling hebat kalau herd immunity itu terjadi, imunitas publik itu terjadi Pak, tahun 2023 baru berakhir pandemi ini. Ada ancaman 3 varian baru yang mengancam kita semua. Kemarin baru kita hearing dengan Dinas Kesehatan dan beberapa dokter, ada varian-varian yang semoga tidak masuk ke kita. Kemarin dengan Delta saja Pak sudah luluh lantak kita, apalagi misalnya Alpanya masuk. Beberapa negara yang lockdown kemarin, hari ini bahkan yang ironis adalah beberapa negara produsen vaksin yang kita konsumsi itu Pak, mereka sedang terdampak hari ini Pak. Mereka produsen vaksin. Kita ini Pak, kita ini kan ya biasalah gaya Indonesia itu kan sisi konsumennya tinggi,
budaya membelinya tinggi, Pak. Jadi kalau masih punya sendiri, ya semoga lah kita punya sendiri, meskipun ini akan mengganggu. Oh, ini orang pendidikan ya, saya tidak boleh terlalu politis, Pak. Tapi yang jelas itu faktanya. Sedangkan kita yang bapak-bapak sebut sebagai orang cerdas, yang bapak-bapak sebut sebagai orang pinter, pejabat dan sebagainya, kita diskusi setiap hari, kita seminar setiap hari, kita zooming setiap hari dan lain sebagainya. Tapi apakah masyarakat respon itu semua? Masyarakat bilang forget it, Pak, terserahlah Pak mau ngapa-ngapain saja, yang penting saya butuh makan hari ini. Jadi ternyata selain ancaman ekonomi di bawah, memang ada ancaman besar yang kemudian oleh teman-teman, oleh bapak-bapak di Dewan Pendidikan disebut sebagai lost generation atau generation gap gitu loh, Pak. Bayangkan 2045 itu sudah dicanangkan tepat 100 tahun Indonesia merdeka, sekitar 24 tahun yang akan datang. Ini sebagai generasi emas, Pak. Kita bisa menikmati usia produktif, puncak usia produktif bangsa Indonesia. Usia 10 tahun sampai 23 tahun hari ini berarti. Usia sekolah yang hari ini sedang ada di sekolah-sekolah kita, itu yang kita canangkan sebagai generasi emas di tahun 2045. 24 tahun yang akan datang. Sedangkan mereka yang kita harapkan menjadi, apa bahasa Jawanya itu, Pak? Presiden Satrio Piningit, Pak. Di 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045, itu hari ini terancam dengan yang kemudian disebut tadi sebagai lost generation. Bayangkan, Pak, usia-usia sekolah yang ada sekarang 1,5 tahun dididik oleh alam, Pak. Kalau tidak alam ya hutan lah, Pak, yang didik mereka sekarang, bukan kita-kita. Berlaku hukum alam di sana yang ya begitulah, kita tahu faktanya di bawah. Mereka kita pasrahkan karena keadaan kepada orang tua yang mohon maaf tidak pernah terdidik menjadi seorang guru, yang mohon maaf bahwa mereka baru belajar mendidik diri sebagai orang tua di rumah ketika muridnya tidak bisa masuk sekolah. Mereka baru belajar menjadi orang tua hari ini, dan bangsa ini sedang memasrahkan kepada mereka. Ya mohon maaf, kualitas orang tua hari ini di Indonesia yang disebut dengan generasi X, Pak, generasi old. Kita harapkan usia sekolah yang hari ini ada di sekolah kita itu sebagai generasi emas, sedangkan mereka terancam kehilangan banyak. Bayangkan, Pak, usia sekolah ini kan usia di mana misalnya ya SMP SMA lah, mereka itu bukan usia perempuan dan atau wanita, mereka disebut dengan cewek, Pak. Mereka bukan laki-laki atau pria, tapi mereka adalah cowok. Ini adalah labelisasi yang dilakukan oleh dunia sosial kepada masyarakat remaja, kepada usia remaja. Sedangkan usia remaja itu adalah usia yang saya sebutkan sebagai usia yang perlu dan harus melakukan kesalahan-kesalahan kecil, Pak, untuk mereka lebih bisa dewasa. Mereka tidak bisa, Pak, melakukan kenakalan-kenakalan kecil itu untuk terdidik menjadi bisa minta maaf dan terdidik menjadi manusia yang mumpuni. Bangsa ini sedang diserahkan kepada pola pendidikan di masa pandemi yang masih terancam gagal. Bayangkan 100 tahun Indonesia merdeka, yang kita harapkan kita akan tertawa dan bahagia saat itu. Kalau kita tidak antisipasi, insya Allah kita akan menuai bukan generasi emas, tapi lost generation itu yang akan terjadi. Mereka kehilangan banyak. Jadi please, Pak, ngireng dek remecarana, termasuk yang dilakukan oleh Mas Zaini selaku kepala dinas, Pak Slamet Gus Dantoko begitu juga, memberanikan diri melakukan PTM itu semata-mata untuk menekan, meminimalisir terjadinya ghost nation, Pak. Bangsa hantu kita nanti kalau ini dibiarkan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita berdamai, Pak, bahwa COVID ini tidak harus menjadi pandemi lagi, tapi menjadi endemi. Menjadi endemi itu sebenarnya adalah kita berteman dengan penyakit.
ya sudahlah, ini penyakit nggak ada obatnya, ini penyakit harus kebal. Saya berteman denganmu penyakit, kalau saya tidak mati maka saya akan kebal. Itu namanya endemi Pak sebenarnya. Jadi yang lolos, yang masih hidup nanti, mereka akan memiliki kekuatan diri, mereka memiliki antibodi. Dan pandemi COVID-19 harus sebahaya flu nanti. Flu kan awal-awal begitu juga Pak, tapi karena banyak yang mohon maaf meninggal karena penyakit flu ini. Di Spanyol dulu tahun 83, hari ini kita sudah bisa berdamai dengan flu. Dan itu prosesnya lama Pak. Sampai ada sana flu keluar, sampai ada paramek keluar, itu lama Pak, puluhan tahun. Apa iya kita harus menunggu selama itu untuk bisa menjadi endemik? Maka kita butuh terobosan-terobosan. PTM ini adalah terobosan yang saya masih ingat betul ketika saya ngisi Zoom meetingnya pada sekitar berapa bulan yang lalu Mas? 2 bulan yang lalu. Dan itu murni inisiatornya adalah Dewan Pendidikan Pak. Saya ini diundang ke sana dan alhamdulillah simbol keberanian Dewan Pendidikan menggelar itu yang menjadi parameter bagi kepala dinas-dinas kita ini, baik Pak Slamet maupun Pak Zaini, untuk mengambil langkah terobosan baru yang berani dengan membuka PTM. Meskipun pada saat itu kemarin masih PPKM kita di angka 3. Sehingga hari ini Pak Zaini dan Pak Slamet bisa mengatakan ternyata dengan PTM Pamekasan turun menjadi level 1. Jadi dunia pendidikan yang masuk menyemasukkan siswanya tidak menjadi ancaman. Tetapi ini tantangan juga ke kita. Kita harus benar hati-hati Pak. Lakukan herd immunity di sekolah. Barusan mohon maaf saya terlambat karena banyak teman-teman kepolisian ke rumah minta tolong. Siswa SMP dan SMA hari ini masih rata-rata tidak tervaksin. Dan ketika mereka dilakukan persuasif pendekatan, ternyata mereka tidak mau. Sedangkan satu-satunya cara menurunkan angka kematian akibat pandemi ini adalah sementara vaksinasi Pak. Meskipun kita tahu faktanya, apakah orang yang sudah total dilakukan vaksinasi itu aman dari COVID? Tidak Pak. Tapi kemungkinan itu bisa kita perkecil dengan vaksinasi. Ini data WHO juga, bahwa belum ada vaksin yang bisa melawan virus secara total. Rata-rata kemampuan vaksin kita bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. Makanya hari ini sudah digenungkan kembali adanya vaksin ketiga atau yang kemudian disebut dengan booster. Untuk ngunci Jaipon. Jadi sedua kunci ban situ ngaci. Marena satu angki ternyata tidak mampu, tambahin satu lagi jadi 4 kali, borgol Pak namanya Pak. Tetapi ini adalah fakta kehidupan kebangsaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Maka tidak ada pilihan lain kecuali melalui sektor pendidikan ini. Kita masih bisa berharap besar 2045 kita masih bisa mendapatkan bonus demografi generasi emas itu. Sehingga 100 tahun pertanda kemerdekaan kita tidak kita isi dengan tangisan akibat kehilangan sejarah generasi pembangunan kita. 5 menit masih Pak. Oke, terakhir Pak, terakhir ya, waktunya sudah habis katanya. Hari ini Bu, 40% yang akan menentukan 100% di tahun 2045. Berarti ada usia 10 tahun sampai 2045, usia 10 tahun sampai 23 tahun usia pendidikan. Hari ini ada 40% Pak. Ini kerjaan kita bersama. Yang perlu kita selamatkan ada 40% demi 2045. Padahal mereka semua adalah banteng, bukan hanya benteng, banteng terakhir bangsa ini. Dan bonus demografi itu tidak tiap tahun Bu. Indonesia ini diprediksi lama, masih lama-lama, diprediksi beberapa puluh tahun lalu baru akan mendapatkan bonusnya di 100 tahun kemerdekaan. Dan itu hari ini terancam gagal, 40%. Bayangkan 20 tahun yang akan datang, usia mereka kan usia produktif nih, ya kan? Yang usia 10 sampai 23 tahun hari ini
di 2045 mereka yang akan menjadi usia produktif, Pak. Kita ini, Pak, sudah usia 60-an, 50-an, 70-an. Pensiun zaman Bapak utun guna kari 2 tahun pun Pak sekian. Karena pasti kalau semangken kita gagal, Pak, maka akan dilanjutkan oleh kita-kita yang mohon maaf sudah sangat tidak produktif. Punten tak kok nakon, tapi ini faktanya. Yang ada duduk di SD sampai usia sekolah atau usia 23 di kampus, ini akan menentukan nasib kita semua. Bangsa ini akan ditentukan oleh 40% masyarakat yang sedang duduk di bangku sekolah baik SD maupun kuliah hari ini. Ini tugas berat kita bersama. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, kemampuan membuat terobosan-terobosan baru dan membuat iri bangsa-bangsa lain. Ternyata satu-satunya bangsa yang lolos mendapatkan bonus demografinya adalah bangsa Indonesia, karena melalui tangan-tangan masyarakat pendidikan dan bapak-bapak ibu semua di hadapan saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.